Perkenalkan, saya Komangdia Kartika Chandra Kirana dengan NIM B071311250085 dari kelas 1B Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia atau yang sering kita kenal dengan istilah HAM. Jadi, hak asasi manusia itu dapat kita artikan sebagai sebuah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu yang sudah dibawa sejak lahir tanpa memandang ras, suku, maupun agamanya. Menurut seorang filosofis dari Inggris bernama John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrat sudah melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, hak itu bersifat mutlak. Hak asasi manusia juga dapat kita artikan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut ataupun diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, pada dasarnya konsep dari hak asasi manusia sendiri adalah bagaimana menempatkan martabat dan kehormatan manusia sebagai nilai tertinggi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, baik itu oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang. Peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, sehingga diperlukannya pemahaman yang sangat mendalam mengenai konsep, prinsip, dan pelaksanaan hak asasi manusia agar individu dapat memahami hak dan kewajibannya. Di Indonesia, jaminan tentang hak asasi manusia secara tegas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A hingga 28J. Jaminan tersebut menunjukkan bahwasannya Indonesia sudah menempatkan hak asasi manusia bukan hanya sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai pilar utama di dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, yang dimana berkaitan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana konsep dari hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian membahas juga bagaimana prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak asasi manusia, kemudian membahas apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dari HAM dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dari hak asasi manusia, serta membahas juga bagaimana upaya hukum di dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Baik, kita akan membahas terkait mengenai konsep dari hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kini telah diatur di dalam pasal 28A hingga 28J. Baik, kita akan berbicara terkait poin yang kedua, membahas bagaimana prinsip dasar yang mendasari hak asasi manusia, yang dimana ada 8 prinsip. Itu yang pertama ada prinsip universalitas, yang dimana prinsip universalitas ini menyatakan bahwasannya hak asasi manusia atau HAM itu berlaku untuk semua individu di seluruh dunia tanpa keterkecuali,
Artinya setiap orang itu terlepas dari rasnya, agamanya, jenis kelaminnya, latar belakangnya, dan orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan beserta penghormatan atas hak-haknya. Prinsip ini menegaskan bahwasannya hak asasi manusia adalah hak yang berhubungan dengan bagaimana setiap manusia tidak terbatas oleh batas negara ataupun budayanya. Kemudian yang kedua ada prinsip tidak terbagi. Maksudnya adalah bagaimana semua hak asasi manusia itu baik yang bersifat sipil maupun politik, maupun hak ekonomi, sosial, budaya itu memiliki derajat yang setara dan tidak boleh dipisah-pisahkan berdasarkan kepentingan politik ataupun sektoral. Yang ketiga itu ada prinsip saling bergantungan, di mana artinya bahwasannya pemenuhan satu jenis hak itu sangatlah berkaitan erat dengan pemenuhan hak lainnya. Artinya tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri tanpa saling menopang. Yang keempat itu ada prinsip saling terikat, yang dimana prinsip saling terikat ini menunjukkan bahwasannya semua hak asasi manusia itu bagian dari satu kesatuan sistem dan tidak dapat direduksi menjadi komponen-komponen yang terpisah. Artinya penguatan salah satu hak akan secara otomatis mendukung pemenuhan hak lainnya. Yang kelima itu ada prinsip kesetaraan, yang dimana kesetaraan ini menegaskan bahwasannya semua orang itu harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan di hadapan sosial, politik, dan ekonomi. Di mana dalam kerangka negara hukum, kesetaraan itu diartikan sebagai adanya diskriminasi dan adanya kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara untuk mengakses haknya masing-masing. Yang keenam itu ada prinsip non-diskriminasi, yang dimana prinsip yang menegaskan bahwasannya tidak ada individu yang boleh diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan hak-haknya berdasarkan identitas atau kondisi tertentu, misalnya itu rasnya, jenis kelaminnya, agamanya, maupun asal-usul etnisnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hak-hak asasi manusia tanpa adanya larangan yang bersifat diskriminatif. Kemudian yang ketujuh itu ada prinsip martabat manusia, yang dimana prinsip ini mengandung pondasi filosofis dari seluruh sistem HAM, di mana seluruh hak asasi manusia itu bertujuan untuk menjaga agar seluruh individu dapat menjalankan kehidupannya dan dihargai dan tidak diperlakukan seperti objek kekuasaan. Martabat bukan hanya persoalan kehormatan pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan pengakuan atas nilai dan peran sosial seseorang di kehidupan bersama. Jika seseorang dirampas haknya, maka kebebasannya dan martabatnya itu telah dilanggar. Kemudian yang kedelapan itu ada prinsip tanggung jawab, yang dimana prinsip ini adalah kunci di dalam sistem perlindungan hak asasi manusia, di mana negara itu bukan hanya soal bertugas untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga wajib melindungi warga negaranya dari pelanggaran oleh pihak lain yang secara aktif memenuhi hak-hak dari setiap warga negaranya.
Namun di tengah-tengah adanya prinsip yang mendasari dari hak asasi manusia, tentu ada saja bentuk-bentuk pelanggaran terkait adanya hak asasi manusia, yang dimana pelanggaran ini merupakan bagian dari sebuah bentuk tindakan yang melawan hukum tentunya, dan bersangkutan tentang mencabut hak-hak dasar dari manusia. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama itu ada pelanggaran HAM biasa, yang dimana pelanggaran HAM biasa ini dalam kasusnya itu bersifat ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan atau jiwa seseorang. Walau dianggap biasa, tetapi termasuk juga dalam kategori berbahaya karena apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Adapun contoh-contoh dari pelanggaran HAM biasa ini, yang pertama itu adalah melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Kemudian ada juga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian ada juga mengambil barang atau hak milik orang lain, serta melakukan perundungan baik secara langsung maupun di media sosial. Kemudian ada yang kedua itu termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat, di mana pelanggaran HAM berat ini termasuk dalam pelanggaran yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan lain-lainnya. Di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia berat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya kejahatan genosida, yang dimana kejahatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, ataupun agama. Kemudian ada juga yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yang dimana perbuatan ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang dimana contohnya itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan perbudakan penduduk secara paksa. Dari adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, ada juga faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Yang pertama itu ada faktor keterbatasan dalam penegakan hukum, di mana walaupun Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, tetapi pelanggaran HAM terhadap aktivitas lingkungan itu masih sangat lemah. Yang kedua itu kurangnya peranan pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Lalu bagaimana upaya hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat? Upaya hukum di bidang yang pertama itu bidang yudisial, di mana bidang penegakan dan pengawasan hukum di Indonesia untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terbilang cukup serius itu sebenarnya dilakukan melalui proses pengadilan yang diatur oleh hukum, yaitu pengadilan hak asasi manusia, yang dimana memiliki kewenangan untuk meneliti dan memutuskan terhadap pelanggaran kemanusiaan. Kemudian penyelidikan itu dilaksanakan oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk penyidikannya itu dan penuntutannya itu ditangani oleh Jaksa Agung.
Kemudian sidang diadakan di depan majelis hakim yang terdiri dari hakim reguler, di mana hakim penerima perkara, kemudian dan hakim ad hoc, yang dimana hakim yang menangani kasus perkara tersebut. Kemudian pengadilan biasanya menangani pelanggaran hak asasi manusia yang lebih ringan, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu dia bertugas untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sedangkan untuk usaha yang kedua itu ada usaha hukum non-yudisial, di mana tidak melalui proses pengadilan atau jalur hukum, di mana di Indonesia itu biasanya melibatkan Komnas Hak Asasi Manusia yang melakukan kegiatan mediasi, kompromi, dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah, serta melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan juga korban. Dalam konteks hukum di negara Indonesia, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti genosida dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak terikat pada masa kadaluarsa, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi seperti pembunuhan massal, kemudian perbudakan, terus kemudian ada penghilangan secara paksa dan lain sebagainya yang bersifat berat. Itu sanksinya bagi para pelaku itu bervariasi, mulai dari penjara 10 tahun hingga hukuman mati, dan bahkan bisa juga penjara seumur hidup. Dari materi yang saya sampaikan terkait hak asasi manusia, itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya HAM itu adalah seperangkat hak yang sudah dibawa sejak lahir tanpa memandang ras, agama, maupun sukunya. Di mana konsep hak asasi manusia ini dalam undang-undang telah mengalami perubahan yang besar setelah amandemen kedua, dengan penegasan mengenai hak-hak yang bersifat fundamental yang telah tercantum di dalam pasal 28A hingga 28J, di mana asas-asas utama HAM itu mencakup sifat yang universal, tidak terpisahkan, saling berkaitan, kesetaraan, larangan diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab yang diemban oleh negara. Pelanggaran HAM itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa ini terdiri dari tindakan yang mengancam kehidupan seseorang, sementara pelanggaran HAM berat ini mencakup tindakan yang membahayakan nyawa seseorang, seperti pada kasus pembunuhan, penyiksaan, maupun perbudakan. Beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu antara lain adalah ketidakcukupan dalam penegakan hukum serta minimnya peran dari pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Untuk menangani kasus pelanggaran HAM tersebut, jalur hukum dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, di mana mekanisme yudisial ini melibatkan bagaimana pengadilan yang beroperasi langsung di dalam kerangka hukum. Sedangkan untuk jalur non-yudisial ini mencakup alternatif itu seperti kompromi dan pemberian rekomendasi oleh Komnas Hak Asasi Manusia.
Dalam kerangka hukum di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu tidak sama sekali terikat oleh masa kadaluarsa dan dapat dikenakan hukuman berat termasuk hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Dengan demikian, sangatlah penting untuk terus meningkatkan pemahaman kita dan kesadaran kita mengenai HAM sekaligus memperkuat bagaimana sistem perlindungan HAM di tanah air kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih.